Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan tentunya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video aku sebelumnya, yakni syarat masuk ke negara Malaysia. Akan tetapi teman-teman tidak hanya memastikan aturan keberangkatan kita dari Indonesia saja, tetapi kita juga harus mengecek syarat pulang dari negara tersebut, dan tentunya ketika teman-teman ingin masuk ke tanah air. Artinya, teman-teman, meskipun keberangkatan menuju suatu negara itu bebas dari syarat atau sejumlah syarat yang diberlakukan, akan tetapi Indonesia masih mewajibkan pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN, baik negara Indonesia atau baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ingin masuk ke Indonesia tetap harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun teman-teman, syarat yang diberlakukan bagi teman-teman yang ingin pulang ke tanah air, yang pertama tentunya teman-teman harus menunjukkan bukti hasil negatif rapid test PCR 2 kali 24 jam yang diambil dari negara asal sebelum keberangkatan teman-teman memasuki Indonesia. Jadi silahkan teman-teman melakukan tes COVID atau tes PCR terlebih dahulu 2 kali 24 jam kalau PCR. Dan tentunya tes itu diambil dari negara asal teman-teman sebelum teman-teman memasuki Indonesia. Kalau misalkan ingat, ini hanya berlaku 2 hari atau 2 kali 24 jam. Jadi kalau misalkan keberangkatan teman-teman atau jarak tempuh teman-teman ini harus menghabiskan lebih daripada itu, tentunya teman-teman juga harus memikirkan alangkah baiknya mengambil tes itu di negara transit teman-teman sebelumnya. Dan tentunya juga ya sedikit informasi juga buat teman-teman, dalam surat edaran Satgas COVID-19 nomor 17 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa COVID-19, tertera peraturan bagi PPLN atau pelaku perjalanan luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia. Dan tentunya juga teman-teman ada satu buah aturan juga yang menegaskan bahwasannya bagi pelaku perjalanan luar negeri yang pernah, sekali lagi para pelaku perjalanan luar negeri yang pernah terkonfirmasi positif COVID-19 maksimal 30 hari sebelum keberangkatan dan telah dinyatakan tidak aktif menularkan COVID. Jadi misalnya teman-teman sudah pernah terkonfirmasi COVID sebelumnya atau 30 hari sebelumnya, tentunya teman-teman tetap bisa diberangkatkan setelah 30 hari dinyatakan bahwasanya teman-teman tidak terkonfirmasi lagi. Tentunya ini juga harus memenuhi syarat memiliki rujukan dari dokter setempat atau dari rumah sakit setempat. Meskipun teman-teman tidak harus menunjukkan sertifikat vaksin, ya sekali lagi teman-teman harus menunjukkan hasil negatif tes PCR-nya. Dan lebih lanjut lagi teman-teman, PPLN atau pelaku perjalanan luar negeri golongan tersebut yang sudah pernah terkonfirmasi COVID itu wajib melakukan pemeriksaan ulang. Jadi teman-teman ketika ingin berangkat, teman-teman harus melaksanakan tes PCR. Ketika ketibaan di Indonesia, teman-teman juga harus melaksanakan tes PCR kembali saat kedatangan dan melampirkan surat keterangan dokter sebelumnya yang menyatakan bahwa teman-teman tidak akan menyebarkan atau tidak membawa komorbid dari COVID-19 sebelumnya. Dalam surat edaran Satgas COVID-19 nomor 17 tahun 2022 yang berlaku mulai dari 5 April sampai waktu yang ditentukan, tentunya teman-teman bisa mencatat ya, dan berikut syarat lengkap bagi para pelaku perjalanan luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia. Yang pertama, silahkan teman-teman untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi sebelum keberangkatan. Jadi tentunya teman-teman bisa mendapatkan aplikasi ini melalui App Store atau Play Store, tentunya di handphone teman-teman masing-masing, dan kemudian silahkan melakukan registrasi di sana. Selain itu juga teman-teman jangan lupa untuk menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin dalam bentuk digital maupun fisik, dan tentunya telah menerima vaksin dosis kedua minimal 14 hari sebelum keberangkatan. Jadi teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk menunjukkan bukti vaksin berupa sertifikat, baik itu melalui digital ataupun fisik. Dalam artian kalau misalkan dia digital, tentunya teman-teman bisa menggunakan handphone, atau kalau misalkan teman-teman ragu ketika nanti takutnya ketibaan di Indonesia, misalnya handphonenya lowbat atau segala macam, tentunya teman-teman alangkah baiknya memprint out dalam bentuk fisik, dalam bentuk kertas, sehingga itu memudahkan teman-teman ketika menuju ke counter pemeriksaan di Bandara Indonesia pastinya, atau ketibaannya ketika di Indonesia. Selain itu, yang harus teman-teman ketahui syaratnya, yakni teman-teman minimal harus sudah divaksin
dosis 2 ya. Jadi minimal sudah divaksin dosis 2 dan tentunya juga dengan minimal 14 hari sebelum keberangkatan. Jadi kalau misalkan teman-teman baru divaksin dosis 2 seminggu sebelumnya, teman-teman dianjurkan untuk tidak pulang terlebih dahulu karena itu mungkin dianggap juga sebagai dosis pertama. Dan tentunya ketika teman-teman tetap memaksakan ingin berangkat walaupun dengan dosis kedua tapi belum 14 hari, teman-teman akan dikenakan untuk menjalani masa karantina. Dan lebih lanjut teman-teman, yang ketiga ya, yang pertama silakan teman-teman mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Cari di mana? Caranya bisa di App Store atau di Play Store handphone masing-masing. Terus yang kedua, jangan lupa untuk menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin, baik digital maupun fisik, baik melalui handphone saja yang sudah di screenshot atau melalui bentuk print out yang sudah di print tentunya buat teman-teman. Dan sekali lagi jangan lupa tentunya teman-teman sudah menjalani vaksin dosis kedua minimal 14 hari sebelum teman-teman berangkat pulang ke Indonesia. Yang ketiga, tentunya teman-teman harus menunjukkan hasil negatif melalui tes PCR, rapid test PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat tentunya teman-teman melakukan pemeriksaan kesehatan. Tadi seperti yang aku bilang, tentunya teman-teman ya, kalau misalkan perjalanan dari negara asal sampai ke Indonesia itu memakan waktuku lebih dari 2 hari atau 2 kali 24 jam, alangkah baiknya teman-teman mengambil rapid test itu di negara transit saja, karena takutnya ketika sudah pulang ke Indonesia atau baru sampai ke Indonesia itu tidak diberlakukan lagi, maksudnya sudah habis masa berlakunya. Jadi alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan secara matang untuk melaksanakan rapid test di negara asal dengan kurun waktu itu berlaku hanya selama 2 hari atau 2 kali 24 jam. Dan ketika teman-teman tiba ke Indonesia, teman-teman tidak melaksanakan tes rapid test lagi, dalam artian teman-teman sudah bisa menunjukkan hasil negatif ya, tentunya negatif melalui rapid test yang sudah teman-teman bawa dari negara sebelumnya. Selain itu teman-teman, perlu diketahui juga peraturan yang dilonggarkan oleh pemerintah saat ini tentunya di Indonesia bagi para pelaku perjalanan luar negeri adalah bebas PCR di negara kita sendiri. Tapi sebenarnya sama aja sih ya, karena memang kondisinya teman-teman sudah melaksanakan rapid test di negara sebelumnya, dan rapid test itu berlaku 2 kali 24 jam ketika teman-teman ingin memasuki ketika ketibaan teman-teman di entry point Indonesia. Ketika datang ke Indonesia tidak perlu melaksanakan rapid test lagi karena itu masih berlaku. Kalau misalkan pemerintah memberikan kelonggaran sebenarnya sama aja sih kayaknya ya. Tapi ya semuanya kembali lagi kepada teman-teman. Pada saat kedatangan di Indonesia, tentunya teman-teman para pelaku perjalanan luar negeri diwajibkan menjalani pemeriksaan gejala yang berkaitan dengan COVID-19. Termasuklah dalam hal ini pemeriksaan suhu tubuh. Dan tentunya dilanjutkan dengan ketentuan yang pertama, PPLN yang terdeteksi memiliki gejala yang berkaitan dengan COVID-19 dengan suhu tubuh 37,5 derajat Celcius wajib melaksanakan atau melakukan pemeriksaan ulang tes PCR. Dan tentunya jangan khawatir jika teman-teman ini merupakan warga negara Indonesia, itu biayanya ditanggung oleh pemerintah. Kalau misalkan warga negara asing itu dibiayai secara mandiri atau ya mereka harus mengeluarkan biaya sendiri untuk melaksanakan PCR-nya. Yang kedua, bagi para pelaku perjalanan luar negeri yang tidak terdeteksi gejala yang berkaitan dengan COVID dan memiliki suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius tentunya dapat melanjutkan perjalanannya. Ada beberapa ketentuan bagi PPLN yang belum bisa mendapatkan vaksin atau telah divaksinasi baru dosis pertama minimal 14 hari sebelum keberangkatan. Ini wajib melaksanakan karantina selama 5 kali 24 jam atau selama 5 hari. Dan selain itu, PPLN yang telah menerima vaksin dosis kedua atau ketiga minimal 14 hari sebelum keberangkatan diperkenankan melanjutkan perjalanan. Jadi kalau misalkan teman-teman baru divaksinnya 1 minggu, itu masih dianggap sebagai dosis pertama. Misalnya kalau misalkan teman-teman vaksin dosis kedua tapi belum nyampe 14 hari ya, itu dianggap teman-teman masih dalam vaksin pertama. Jadi teman-teman tetap wajib melanjutkan karantina, bukan melanjutkan perjalanan tapi dilanjutkan dengan karantina selama 5 kali 24 jam.
Lanjut tentunya bagi PPLN di bawah 18 tahun ya, yang berumur di bawah 18 tahun atau membutuhkan perlindungan khusus, maka aturan karantina ini mengikuti ketentuan yang berlaku kepada orang tua atau pengasuh atau pendamping perjalanannya. Maksudnya gimana? Misalnya ada anak-anak di bawah 18 tahun, ketika mereka ingin pulang ke Indonesia, tentunya harus didampingi oleh baik itu orang tua atau pendamping atau pengasuh, dan ketika sudah sampai ke Indonesia, ketentuan ini itu mengikuti pendampingnya. Kalau misalnya pendampingnya didapatkan dengan gejala COVID, maka anak yang di bawah umur 18 tahun ini juga harus mengikuti karantina. Kalau misalkan para pendamping atau orang tua ini dalam keadaan fit, surat ketentuannya sudah lengkap semua, maka anak ini akan mengikuti dengan pendampingnya. Maka ketika pendampingnya dinyatakan lolos tes kesehatan dan dokumen-dokumen lainnya, maka anak yang bersangkutan yang di bawah 18 tahun ini juga akan mengikuti peraturan yang diberlakukan, yakni tetap bisa melanjutkan perjalanan. Dan selain itu teman-teman, bagi PPLN dengan kondisi kesehatan khusus ya, atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan belum atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19, diperkenankan melanjutkan perjalanan dengan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit atau rumah sakit pemerintah dari negara keberangkatan dan menyatakan yang bersangkutan belum atau tidak dapat mengikuti vaksin COVID-19. Jadi kalaupun misalkan ada keluarga teman-teman yang memang tidak bisa mendapatkan vaksin, jangan khawatir, tetap bisa pulang ke Indonesia, akan tetapi dengan catatan harus memiliki surat keterangan dokter setempat atau surat keterangan dari rumah sakit setempat yang menyatakan bahwa orang tersebut memang tidak dapat atau tidak bisa menerima vaksin COVID-19. Dan tentunya teman-teman demikian ya, perlu diingat juga bagi teman-teman warga negara Indonesia yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri di masa pandemi, ini harus mempersiapkan dua hal ya. Jadi teman-teman yang ingin berangkat, yang pertama silakan teman-teman mengecek syarat masuk ke suatu negara yang tentunya setiap negara berbeda-beda satu sama lain, yang memang harus diperiksa informasi terbarunya secara berkala. Jadi jangan hanya sekali aja, tentunya tetap ketika teman-teman ingin berniat mengunjungi negara tersebut harus secara berkala, misalnya setiap seminggu sekali dicek kembali atau 3 hari sekali, yang memastikan teman-teman sudah bisa memenuhi syarat dan aturannya. Terus yang kedua, silakan teman-teman mengecek kembali syarat masuk ke Indonesia ya dari negara sebelumnya dengan memahami aturan masuk setiap negara, tentunya termasuk saat teman-teman ingin pulang ke tanah air. Persiapan berupa biaya tes maupun yang lain-lainnya memang harus teman-teman persiapkan agar bisa dapat lebih mengantisipasi pengeluaran budget yang berlebihan, tentunya seperti itu. Dan teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa support video ini dengan melalui like, komen, atau subscribe, atau bisa juga di-share. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.